Halo, perkenalkan nama saya Hamid Rizky Ardianov, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus model bisnis dari perusahaan smartphone bernama BlackBerry, dengan tema kesuksesan dan keruntuhan sang raja smartphone. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai apa itu product life cycle dalam bisnis. Oke, dalam bisnis terdapat siklus dari sebuah produk, yaitu masa pengenalan, pertumbuhan, lalu pendewasaan, dan penolakan. Dalam kasus ini, saya akan menjelaskan tahapan pengenalan hingga puncak titik kesuksesan dari BlackBerry hingga akhirnya ditolak dan hilang entah kemana pada saat ini. Oke, BlackBerry. BlackBerry merupakan perusahaan yang teramat besar. Mungkin sebagian besar dari kita pernah menggunakannya. Dengan keyboardnya yang ikonik dan juga BlackBerry Messenger yang sangat ngetren pada kala itu, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, merupakan primadona untuk penyuka gadget dan kaum sosialita. Namun kenyataannya, katanya BlackBerry ini merupakan raksasa smartphone. Lalu sekarang di mana? Salahnya di mana? Kok sekarang bisa menghilang? Apa sih bagusnya smartphone ini? Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. BlackBerry ini didirikan oleh Mike Lazaridis dan Douglas Fragen yang membangun sebuah perusahaan bernama Research in Motion, atau yang biasa disebut dengan RIM Limited. Berfokus untuk memproduksi pager dan juga headset, RIM berhasil menciptakan pager dua arah pertama yang mendukung email dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan secara nirkabel, yang tentu merupakan hal yang revolusioner pada kala itu. Lalu hadirlah RIM BlackBerry pertama dengan keyboardnya yang ikonik dan juga kemampuannya untuk membalas email menjadi sangat terkenal pada kala itu, dan para pebisnis menggunakan produk ini untuk selalu terkoneksi dengan email, karena pebisnis akan pada kala itu akan menaikkan kontrak atau menjalankan bisnisnya melalui email. Produk ini pun rilis dan akhirnya meledak di pasar, banyak yang memintanya. Lalu BlackBerry pun terus berinovasi setiap rilisan produknya, seperti halnya menambahkan layar yang berwarna, menambahkan OS yang terbaru, hingga merapihkan desain agar terlihat lebih modern. Hingga pada puncaknya, tahun 2007, BlackBerry mampu menguasai 43% market share dari Amerika, atau bisa dibilang juga 20% dari smartphone kala itu merupakan BlackBerry, hingga dapat dikatakan BlackBerry ini menjadi raja dari smartphone pada kala itu, tahun 2007. Dari bisnis model Canvas dapat kita lihat titik positif dari brand BlackBerry ini berfokus pada value proposition dan juga memiliki kelemahan di customer segment. Value proposition-nya ini sangat bergantung pada brand statusnya BlackBerry dan juga fitur yang ditawarkan BlackBerry yang merupakan fitur yang inovatif pada kala itu, yang handphone normal memiliki keyboard ABC dalam satu tombol, sementara BlackBerry dapat dengan leluasa mengetik layaknya keyboard komputer. Dan juga keyboard dan juga email yang selalu terkoneksi dengan internet
dan juga BBM yang tentu memudahkan komunikasi pada kala itu. Namun kelemahan dari BlackBerry ini berada pada customer segmented-nya yang terlalu berfokus pada kalangan profesional dan pebisnis. Untuk customer profile saat RISE dan value map-nya, ini sangat fit atau sangat cocok karena masalah yang dialami oleh customer dan juga apa yang diinginkan customer itu sesuai dengan value map yang ditawarkan oleh BlackBerry, yaitu BBM, the keyboard QWERTY, email, dan browser, atau yang senantiasa terkoneksi dengan internet, yang pada kala itu hanya bisa digunakan oleh komputer atau laptop. Oke, pada kali ini kita akan memasuki fase fall of BlackBerry. Pada tahapan ini, BlackBerry memiliki 3 faktor utama mengapa BlackBerry ini jatuh, yaitu munculnya iPhone, Android, dan juga kompetitor yang semakin berinovasi. iPhone hadir menawarkan sebuah solusi di mana mereka tidak menambahkan keyboard tambahan dan full touchscreen dalam satu layar, yang merupakan hal yang luar biasa pada kala itu. Android juga menawarkan open source yang membuat aplikasinya lebih banyak dan juga lebih variatif jika dibandingkan BlackBerry yang hanya itu-itu saja dan terbatas karena sistemnya yang closed source. Serta kompetitor lama yaitu berupa Nokia, setelah itu Nexian, dan produk lainnya yang sudah menawarkan keyboard QWERTY dan juga sudah memiliki browser pada handphonenya masing-masing. Langkah yang dilakukan dari BlackBerry selanjutnya adalah merangkul pasar Asia dengan membangun produk manufaktur di Asia untuk menekan kegiatan produksi cost dan juga merangkul dari kalangan ekonomi Asia. Dan pada tahapan ini juga segmented yang ditawarkan oleh BlackBerry ini meluas dari yang awalnya hanya profesional dan pebisnis hingga akhirnya menjadi seluruh kalangan dari seluruh usia dan juga golongan. Hal ini dikarenakan demand yang semakin membludak. Namun, dengan berjalannya waktu, kompetitor hadir dan terus berinovasi hingga akhirnya BlackBerry pun tertinggal. Untuk mengakalinya, BlackBerry merilis 2 varian produk, yaitu BlackBerry Pearl Flip dan juga BlackBerry Storm, yang ternyata pasar tidak menyukainya karena memiliki masalah pada performa yang buruk. Hingga akhirnya BlackBerry pun terus turun secara market share hingga menyentuh 1% dan 0% pada tahun 2018, dan pada 2020 ini, Januari, BlackBerry pun akhirnya tutup dan memberhentikan operating system-nya. Pada saat fall ini, BlackBerry memperbaiki customer segment-nya menjadi mass market, di mana memperluas kalangan pemasarannya, namun juga meningkatkan kegiatan productivity dan research development-nya di bagian Asia untuk menekan angka produksinya. Namun, value proposition-nya di sini sudah tidak relevan, di mana kompetitor sudah memiliki fitur yang sama dan juga pendatang baru memiliki menawarkan value yang lebih jika dibandingkan dari BlackBerry tersebut.
Untuk pemasarannya juga membaik, BlackBerry memasarkannya secara online dan penawaran promo, serta kerjasama dengan provider. Pada saat fall ini, value map dan customer profile tidak memiliki kecocokan satu sama lain, karena nilai atau value yang ditawarkan oleh BlackBerry sudah tidak relevan. Oke, untuk bisnis pattern, BlackBerry menawarkan produk mereka menggunakan metode bait and hook, di mana mereka menggunakan strategi pemasaran gerilya. Pemasaran ini secara spesifik meminjamkan produk mereka ke pebisnis dan profesional secara gratis selama 1 bulan, agar mereka menikmati fitur yang ada di dalamnya. Namun, karena pebisnis ini merasa cocok dan juga tertarik dengan produk yang mereka gunakan serta bisa dibilang juga nyaman, mereka pun akhirnya membeli dan terus berlangganan BlackBerry Messenger. Untuk long tail di sini karena yang ditargetkan oleh BlackBerry merupakan pasar yang niche atau sangat terbatas, yaitu kalangan pebisnis dan profesional, mereka menawarkan value berupa keyboard dan juga email sebagai titik fokus mereka pada kala itu, sebagai solusi dan value yang ditawarkan untuk pebisnis tersebut. Oke, mari kita bahas mengenai business model environment. Dari 4 tekanan ini, terdapat tekanan terberat yang dirasakan oleh BlackBerry pada industry force, di mana kompetitor sudah memiliki fitur yang serupa, value yang sama, dan juga new entrants yang ditawarkan oleh Apple dan Android yang memiliki value yang lebih jika dibandingkan BlackBerry pada kala itu. Atau bisa dikatakan BlackBerry terlalu lambat dalam inovasi. Serta produk penggantinya yang semakin lambat laut semakin banyak. Untuk dari market force dan K-trend, justru 2 faktor ini membantu mendorong kesuksesan BlackBerry, di mana dari K-trend, BlackBerry terkenal sebagai produk dengan teknologi yang cukup mumpuni serta status brand yang hanya dimiliki oleh orang kaya. Dengan status dan value brand seperti itu, mendorong kalangan menengah dan ke atas itu untuk memiliki BlackBerry sebagai bentuk dari brand mewah. Untuk market force, demand yang tinggi serta segmented yang sudah tidak terbatas ini mendorong juga BlackBerry untuk mengembangkan produknya dan menawarkan produk-produk baru dengan harga yang lebih miring. Serta juga varian yang menarik untuk kalangan muda. Alasan utama kenapa BlackBerry bangkit dan terjatuh namun tidak bisa bangkit kembali adalah value proposition dan business model environment. Value proposition-nya yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan juga business model environment yang semakin ditekan oleh kompetitor dan pendatang baru. Karena seperti yang saya bilang tadi, value yang ditawarkan sudah tidak relevan. Oke, untuk apa yang seharusnya dilakukan BlackBerry? Menambahkan produk layanan dan peningkatan apa saja yang dibutuhkan BlackBerry untuk bangkit dari titiknya tersebut adalah, pertama, menurut saya pribadi adalah melakukan apa yang
diinginkan oleh customer, di mana customer menginginkan sebuah produk yang memiliki layar lebih besar, aplikasi yang lebih banyak, serta layar sentuh yang responsif, di mana hal tersebut tidak dimiliki BlackBerry pada kala itu. Serta BlackBerry dengan sistem operation-nya yang closed source membatasi aplikasi untuk berkembang di dalamnya karena keterbatasan tersebut. Dan apa yang dilakukan Android dengan open source-nya justru menjadi daya tarik tersendiri untuk seluruh kalangan karena mereka dapat memiliki game, aplikasi yang lebih banyak. Kesimpulan dan pelajaran. Untuk kasus BlackBerry ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah jangan terlalu meremehkan pendatang baru dan terus lakukan inovasi, serta perhatikan apa yang customer inginkan. Oke, sekian terima kasih dari saya. Sekian. Apple, you're next.